Oke, next kita akan masuk ke pertemuan kita untuk UTS ini. Pertemuan kita yang terakhir itu materi yang terakhir itu tentang master schedule. Jadi setelah kalian membahas tentang bagaimana kita merencanakan sumber daya khususnya manusia, tenaga kerja dalam melakukan aktivitas produksi, sekarang kita akan masuk ke item yang lebih mendalam, yaitu seputar tentang perencanaan juga. Perencanaan kapan kita akan mulai memesan raw material. Gitu ya, awalnya kita bisa sebelum kita memesan raw material, kita harus bisa merencanakan dulu untuk sumber dayanya. Apakah dengan jumlah output yang ingin kita hasilkan, sumber daya kita itu tercukupi apa enggak? Apakah kita harus melakukan hire atau kita bahkan melakukan fire? Atau bisa jadi seperti yang dilakukan di beberapa perusahaan, itu melakukan subcount ke perusahaan lain. Oke. Nah, master plan schedule. Oke, master plan schedule itu apa? Jadi bisa dibilang master plan schedule itu adalah schedule atau rencana atau jadwal dari produk kita, gitu ya. Jadwal dari produk kita, kapan akan dipesan, kapan akan diproduksi. Itu, oke. Jadi schedule master schedule-nya, kapan produk ini akan dihasilkan. Otomatis sistemnya kita tarik mundur ya, kapan kita mau memesan untuk raw materialnya. Master schedule isinya apa? Jadi master schedule itu adalah hasil breakdown dari sales dan order planning-nya. Gitu. Jadi kalau sales dan order planning membahas tentang seperti yang saya sampaikan tadi tenaga kerja, maka master schedule itu adalah hasil breakdown-nya. Yaitu breakdown-nya apa? Breakdown yang menghasilkan output. Yang kedua adalah menyediakan sebuah rencana yang menggunakan order aktual untuk forecast data. Artinya adalah MPS ini merupakan rencana. Boleh berdasarkan order aktual ataupun forecast data. Boleh ya. Yang ketiga adalah menyediakan sumber informasi untuk mengembangkan lebih banyak data khusus dan rencana sumber daya. Jadi pada dasarnya master plan schedule ini juga menjadi sumber informasi yang akan mengembangkan lebih banyak data yang berkaitan yang diperlukan untuk menghasilkan si output itu tadi. Jadi dari agregat itu kan diturunkan menjadi master plan schedule. Jadi bisa dibilang master plan schedule ini udah merangkum si perencanaan agregatnya kita. Yang keempat adalah menyediakan metode yang menerjemahkan order pelanggan ke dalam waktu produksi. Jadi orderan kita itu diterjemahkan ke dalam kapan harus kita produksi. Dan yang terakhir adalah menjadi sebuah alat yang efektif untuk merencanakan tingkat persediaan khususnya di level finished good. Jadi master plan schedule ini juga menjadi perencanaan kita bisa mengetahui kemungkinan nanti inventory kita itu berapa khususnya untuk di finished good. Oke, apa bedanya antara MPS dengan SOP? Beda ya, jadi kalau memang SOP itu ya bisa dibilang ya agregat sumber dayanya. Sementara kalau master plan schedule itu lebih terperinci, lebih mendetail. Kalau di situ hanya kita membahas tentang kita jumlah outputnya berapa, lalu kita butuh berapa orang, apakah harus dengan hire, apakah dengan subcount gitu. Sementara kalau di master plan schedule kita akan mulai ke kapan kita pesan, berapa banyak yang akan kita pesan, kapan pesanan kita akan datang, kapan kita mulai produksi gitu. Selanjutnya juga master schedule ini batasan waktunya lebih singkat, jadi kita nggak bisa merencanakan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau untuk sales dan order planning, kita bisa rencanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Selanjutnya adalah di master schedule ini kita juga harus memperkirakan, kalau tadi kan jangka waktunya nggak panjang ya, cuman memang kita memperkirakan waktu yang tepat untuk, karena berkaitan dengan proses pemesanan, maka kita harus bisa mempertimbangkan lead time dari produk yang akan kita produksi. Gitu. Jadi kalau di sales dan operation order planning ini kan kita nggak bisa menentukan kapan kita harus produksi gitu. Cuman kita hanya bisa tentukan berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Tetapi kalau di master schedule ini kita bisa memperkirakan lead time pesanan kita, gitu ya. Nah, hubungannya dengan SOP adalah, jadi master plan schedule ini, SOP ini akan menjadi batasan dari aktivitas kita, gitu ya. Bisa dibilang, ya gampangnya sih bahasa awamnya ya, uang mengatur lah ya. Jadi kalau misalnya berapa banyak dana yang tersedia di perusahaan, itu akan mengatur proses perencanaan kita, ya. Next adalah, sebelum masuk ke master plan schedule, kita harus mengetahui yang namanya bill of material. Jadi bill of material ini adalah kayak rumah produk lah, rumah produksi gitu ya. Bukan rumah yang memproduksi, tapi struktur hierarki dari sebuah produk itu yang di breakdown mulai dari item penyusunnya. Jadi bisa dibilang ya, dia ini berupa bill of material itu adalah daftar jumlah komponen. Lalu campuran-campuran apa saja yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk jadi. Oke? Nah, bill of material ini tadi kan seperti daftar ingredient lah, daftar ingredient yang dibuat sedemikian rupa sehingga kapan diketahui untuk produk A kapan akan dihasilkan, tersusun dari komponen apa saja, lalu lead time komponen A itu datangnya kapan, lead time komponen B itu datangnya kapan. Jadi kita bisa membuat skenario kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan produksi dan pemesanannya. Oke. Nah, BOM juga, saya singkatnya sebagai BOM ya. Jadi BOM juga akan menunjukkan spesifikasi dari item. Oke, BOM juga akan menunjukkan spesifikasi dari item yang memang ini bisa digunakan bagi pelanggan. Jadi pelanggan bisa mengetahui spesifikasi dari sebuah produk. Dalam pembuatan BOM itu sebaiknya harus dilakukan dengan baik dan akurat, yang berisikan dari setiap input sebuah produk, gitu ya, inputan untuk menjadi sebuah produk, seperti deskripsi komponennya apa saja, kalau bisa spesifikasi nomor komponennya apa aja, satuannya berapa, lead time-nya berapa, sehingga ini akan menjadi acuan untuk kapan pengerjaan dan pemesanan dilakukan. Jadi memang harus diidentifikasi. Jadi kalau kita misalnya mau membuat sesuatu, kita kan harus identifikasi. Untuk membuat kursi, apa saja komponen yang dibutuhkan, yaitu kayu, paku, apalagi selain itu. Nah itu semuanya kapan pemesanannya komponen A itu tersusun dari apa saja, kalau memang dia banyak ya campurannya, tersusun dari apa saja, kapan masa proses pembuatannya, kapan lead time-nya. Jadi bisa dibilang bill of material ini ya fungsinya banyak buat perusahaan, tidak hanya sebagai informasi dari informasi terhadap sebuah produk yang akan kita hasilkan, BOM juga akan menjadi dasar perhitungan harga jual. Kenapa? Kita akan tahu raw materialnya tersusun dari ini saja, maka dari itu harga kita jual ya otomatis kan kita mempertimbangkan dari harga raw material gitu ya. Lalu yang kedua adalah bill of material juga akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan bahan baku. Karena memang kita harus tahu spesifikasi itemnya, spesifikasi item penyusunnya juga, maka ini akan menjadi dasar perencanaan dalam memenuhi kebutuhan kita.
Selanjutnya, dengan adanya bill of material yang baik dan akurat, perusahaan bisa menghindari yang namanya kekurangan produk. Ya, bisa menghindari menghindari kekurangan bahan baku. Karena memang kalau ini memang disusun secara tepat dan akurat dengan jumlah yang tepat dan yang akurat, maka bisa dibilang memang kekurangan bahan baku ini bisa dihindari, ya. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kita membuat sebuah produk gitu, lalu terjadi sebuah kesalahan, oke? Nah, dengan adanya bill of material, maka kita bisa mempunyai acuan untuk melakukan perbaikan. Kita tarik mundur saja proses yang bermasalah di mana dan kita lihat pohon penyusunnya seperti apa dan kesalahan itu terjadi di mana. Nah, jadi bisa dibilang bahwa secara keseluruhan bill of material itu menunjukkan semua komponen yang digunakan untuk merakit sebuah produk. Jadi tidak ada di sini. Jadi untuk membuat sebuah produk, komponen apa saja yang diperlukan. Yang kedua adalah menunjukkan hubungan antara semua komponen. Yang ketiga adalah menunjukkan jumlah komponen yang digunakan dari masing-masing komponen. Contoh bill of material kita asumsikan sebagai berikut. 2 minggu, kita punya waktu 2 minggu untuk merakit sebuah produk. Jadi ada produk, kita sebut produk A. Oke, produk A ini punya waktu 2 minggu untuk membuatnya. Oke, untuk membuat si produk A ini, itu butuh waktu 2 minggu. Nah, si produk A itu merupakan tersusun dari di assembly-nya produk B dan produk C. Jadi kalau ada komponen B sama komponen B dan komponen C ya. Jadi si produk A ini tersusun dari komponen B dan komponen C. Nah, untuk membuat sebuah komponen B, ternyata komponen B ini juga harus dibuat dari komponen lainnya. Paling mungkin kalau serumit ini mungkin bisa jadi ya, bayangkan sebuah perakitan mobil. Nah, untuk mendapatkan sebuah mobil, maka mobil ini disusun dari membuat badannya dulu, membuat rodanya dulu, lalu membuat dashboardnya, membuat permesinannya, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah mobil dibutuhkan waktu 2 minggu, misalnya seperti itu. Nah, mobil ini tadi kan disusun dari dashboard atau segala macam, maka kita bilang dashboard atau komponen B, kita anggap komponen B, itu butuh waktu 3 minggu untuk merakitnya. Nah, komponen B ini sendiri tersusun dari komponen D sama komponen E. Nah, untuk merakit komponen C-nya, itu butuh waktu 4 minggu. Nah, komponen C ini tersusun dari komponen F dan komponen G. Oke, nah, G ini ternyata disusun lagi dari komponen lain dan butuh waktu 5 minggu untuk memproduksinya. Komponen G ini disusun oleh komponen H. Lalu komponen D, kita kan butuh komponen D, kita butuh komponen E, dan kita juga butuh komponen F. Nah, ternyata komponen D, komponen E, komponen F, dan komponen H, ini ternyata kita langsung beli dari supplier. Nah, dari supplier, kita bisa dapat komponen D itu butuh waktu 3 minggu. Dan komponen E kita butuh waktu 2 minggu. Serta komponen F kita butuh waktu 4 minggu. Komponen H kita butuh waktu dari supplier itu sekitar 7 minggu. Jadi ini skenario-nya. Oke. Nah, sebelum kita membuat sebuah produk, kita harus punya planning. Kapan produk ini baiknya kita bisa produksi gitu. Dan itu bisa tertuang di bill of material. Jadi skenario sebelum kita memproduksi, sebelum kita bekerja, itu diskenariokan dulu dan itu namanya adalah bill of material. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada produk A, oke. Nah, produk A ini disusun tadi produk B sama komponen B sama komponen C, ya. Nah, komponen B tadi dirakit dari komponen D dan komponen E.
komponen C itu dirakit dari komponen F dan komponen G. Nah, komponen G ini dirakit oleh komponen H. Nah, di dalam bill of material kita juga mengenal yang namanya level-level posisi komponen. Nah, level 0 itu biasanya ditempati oleh si produk akhir. Level terakhir itu adalah raw material paling dasar yang dibutuhkan. Level 1, level 2, gitu ya, di atas dari si level terakhir itu biasanya adalah proses assembly untuk membentuk komponen-komponen utama penyusun si produk akhir. Selain itu kita juga mengenal yang namanya lead time, atau bisa jadi masa tunggu, atau bisa jadi masa proses perakitan. Nah, sehingga kalau skenario yang tadi itu kita bisa dikatakan bahwa total lead time untuk menghasilkan produk A sebenarnya adalah 18 minggu. Jadi ini total dari 2 minggu, tambah 4 minggu, tambah 5 minggu, tambah 7 minggu. Sementara untuk mendapatkan produk A itu sendiri butuh waktu 2 minggu. Jika ada order yang masuk di minggu ke-14, maka kita butuh waktu 2 minggu untuk menghasilkan produk A. Oke, sehingga kalau misalnya ada order tadi di minggu ke-14 untuk membuat produk A itu produk A sendiri butuh waktu 2 minggu, maka kita bisa memproduksi si produk A itu di minggu ke-12. Tetapi kan kita nggak memproduksinya serta-merta di minggu ke-12 ya, karena kan ada butuh waktu juga untuk komponen-komponen yang lain. Jadi bisa dibilang kalau kita breakdown, tarik mundur lagi semuanya, maka sebenarnya kita perlu mengordernya 4 minggu pada minggu keempat. Oke? Jadi hitung mundur pada minggu keempat kita harus memesan semua dari komponen-komponen untuk menyusun si produk A. Oke, ini ada contoh bill of material. Bentuk bill of material itu berbeda ya. Ada yang sudah menotalkannya dengan biaya, makanya dibilang tadi ini juga menjadi patokan untuk harga jual, gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang bill of material itu bentuknya berbeda. Tidak semuanya harus sama, tetapi intinya adalah bill of material ini adalah spesifikasi dari item penyusun sebuah produk jadi. Oke. Nah, informasi yang diharapkan dari produk A akan membantu perusahaan untuk menghindari yang namanya kekurangan, membantu perusahaan untuk melakukan perencanaan proses pemesanan. Oke, untuk pertemuan pertama dari master plan schedule, kita sampai di bill of material. Minggu depan kita akan masuk ke master plan schedule yang sesungguhnya, yaitu kita akan membuat schedule dari ada jumlah pesanan yang masuk, kapan baiknya kita akan mulai memesan. Sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada mendengarkan suara bayi, karena saya rekam ini di rumah, jadi saya mau nggak mau harus gendong baby saya. Nanti saya akan tambahin musik supaya tidak terlalu mengganggu ya. Jika diperlukan kalian boleh tanya ke saya. Kalian boleh coba-coba juga melihat bill of material, contoh kalian yang sudah bekerja, atau misalnya kalian mau coba-coba bikin bill of material. Nah, kalian bisa bayangkan kapan kalian mulai melakukan pemesanan, gitu ya. Sampai ketemu lagi di materi master plan schedule berikutnya. Terima kasih.